Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel AA Guru Tigarut, channel yang kurang cadas tetapi tidak kurang waras. Oke. Para subscriber dan penonton yang cerdas-cerdas semua, kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang bernama Ricky Sitohang. Katanya beliau juga mantan jenderal juga ya katanya. Nah ini mau mengcounter Pak Ugroseno, yang mana setelah saya tonton sedikit ini tidak berimbang ya dengan Pak Ugro, baik dari aura wajah, bawa aura wajah, atau bias di dalam membela Joko Widodo. Maksud saya di dalam permasalahan hukumnya Mas Roy dan kawan-kawan, terutama di dalam perkara P21 ini. Nah sebetulnya ini adalah take saya yang kedua. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai MBG, yaitu tentang pernyataan Bu Elsa Syarif ya, yang mengatakan bahwa Sonjaya atau Sanjaya itu bersedia menjadi justice kolaborator. Tetapi di pertengahannya saya salah data begitu, jadi nggak jadi. Padahal udah jadi kontennya. Aduh, begitulah ya. Nah daripada malu-maluin kan mending nggak tayang sekalian. Saya salah data. Nah itu sebagai upaya ya, memberitahukan kepada penonton sebagai upaya bahwa harus bertanggung jawab begitulah ya terhadap bikin konten. Jangan kayak termul itu ya, termul apa aja ada isinya kagak ada isinya, yang penting tayang. Itu para termul tuh memalukan. Baik, sekarang kita saksikan saja ini ya Pak Ricky Sitohang. Dalam hal ini saya tidak tahu yang bersangkutan ini termul akut atau bukan. Cuman yang jelas pandangan hukumnya itu berbeda, terbalik dengan Pak Ugroseno, yang mana sampai saat ini yang terbukti benar adalah Pak Ugro. Yang terbukti benar sampai saat ini. Nah, bagaimana jalannya kita saksikan saja. Check it out. Jadi begini ya, media dan masyarakat luas. Saya luruskan dulu harfiah daripada namanya P21 ya. Jadi kalau kemarin saya mendengarkan itu namanya Roy Surya mengatakan kurang tegas daripada Dirkrim itu menyebutkan P21. Kemudian hanya disebutkan lagi dibacakan secara ini lagi, saya runtut. Kan awal mulanya kan ada media yang bertanya, kan gitu. Pak ini apakah sudah P21 atau enggak, kan begitu ya. Nah jawaban daripada Dirkrim, ya alhamdulillah bahwa berkas perkara yang kita kirimkan ke JPU kan sudah tidak diminta lagi untuk dikembalikan lagi. Berarti secara tidak langsung seluruh pemenuhan daripada berkas sudah terpenuhi. Nah, berarti sudah lengkap. Sekarang tinggal koordinasi antara penyidik dengan JPU untuk penyerahan secara keseluruhan, baik itu tersangka, barang bukti, termasuk berkas secara utuh. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, salahnya Dirkrim itu apa? Nah, baik, sampai sini dulu ya. Kita ulang dulu nih, biar saya bisa menulis dulu. Sudah terpenuhi. Kan sudah tidak diminta lagi untuk dikembalikan lagi. Berarti secara tidak langsung seluruh pemenuhan daripada berkas sudah terpenuhi. Nah, itu salah ya, salah. Kemarin Polda Metro lah katakan demikian ya, mengatakan bahwa sudah dipenuhi semuanya itu permintaan oleh kejaksaan, sudah dipenuhi. Kemudian Ricky ini kalau Rocky mah gerung ya, ini mah Ricky ini menyimpulkan, berarti itu kan bagus kesimpulannya, berarti berkas sudah lengkap. Nah ini lengkap atas versi siapa? Karena lengkap atas versi kejaksaan berarti P21, lengkap atas versinya Polda Metro belum tentu P21. Karena lengkap itu bisa jadi dalam pengertian kejaksaan ini sudah tidak bisa dilengkapi.
Bisa jadi begitu. Jadi bisa jadi ini diberhentikan. Jadi jangan menyimpulkan hanya dengan satu kesimpulan. Itu yang namanya menggiring opini. Dan itulah yang terus-menerus dilakukan oleh para termul. Nih kita ulangi sekali lagi ya. Betul Pak Riki ini mengutip perkataan Polda Metro sebagaimana perkataannya. Betul itu. Nih kita ulangi lagi. Begitu ya. Nah, jawaban daripada Dirkrimum, ya alhamdulillah, bahwa berkas perkara yang kita kirimkan ke JPU kan sudah tidak diminta lagi untuk dikembalikan lagi. Ya. Berarti secara tidak langsung seluruh pemenuhan daripada berkas sudah terpenuhi. Nah, betul. berarti sudah lengkap. Nah, berarti yang ketiganya ini, berarti sudah lengkap atas versi siapa? Kalau sudah lengkap atas versi kepolisian, belum tentu P21. Kalau lengkap atas versi kejaksaan, baru P21. Begitu. Ini yang diambil kok loncat berartinya. Nggak begitu juga, Pak Riki. Sekarang tinggal koordinasi antara penyidik dengan JPU untuk penyerahan secara keseluruhan, baik itu tersangka, barang bukti, termasuk berkas secara utuh. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, salahnya Dirkrim itu apa? Nah, salahnya itu berbicara tidak secara definitif. Padahal belum pernah ada kasus P21 itu tatkala diumumkan menjadi perdebatan apakah sudah P21 atau belum. Itu belum pernah terjadi. Di sepanjang pelaksanaan hukum Indonesia tidak pernah terjadi. Baru saat ini itu salahnya. Perlu saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa P21 itu bukan produk hukum yang dibuat di dalam undang-undang, baik itu KUHP maupun KUHP. Ini kan produk hukum daripada kejaksaan untuk membuat gampangnya masyarakat mengerti, memahami pengertian daripada hukum itu. Makanya dikatakan ada P1 sampai P53 kalau nggak salah ya. Ada P19, P21. Tujuannya kalau P21 itu, ini loh artinya, sebenarnya memberikan pengertian kepada masyarakat. Tapi bukan suatu kewajiban daripada para penegak hukum untuk menyampaikan itu. Atau memberikan sinyal, ini P21. Nggak harus. Jadi nggak ada yang salah daripada Dirkrimum itu. Dia sudah benar. Kalau tidak harus, ya ngapain dijawab dengan bahasa yang ambigu? Nih, setengah pernyataan Riki itu betul. Bahwa P21 itu bukan istilah yang diatur di dalam KUHP ataupun KUHP. Betul, sudah saya cek. Kata Cloud juga demikian adanya. Nah, apakah ada kewajiban kepolisian untuk mengumumkan itu? Tidak ada. Kepada siapa? Kepada halayak umum tidak ada. Apakah ada kewajiban untuk memberitahukan kepada para tersangka? Tidak ada. Selama tidak dipinta. Apabila dipinta, itu ada turunannya dari KUHP. Pasal 50 sampai 68 KUHP dan pasal 72 KUHP. Ada hak tersangka atau terdakwa mendapat salinan surat pemeriksaan dan berkas perkara. Pasal 72 KUHP. Sedangkan P21 itu termasuk surat pemeriksaan dan berkas perkara. Termasuk itu. Itu yang bolak-balik tuh di antara penyidik dengan kejaksaan. Itu di antaranya berhak. Jadi kalau misalkan ini sudah lengkap, apakah ada kewajiban bagi kepolisian untuk mengumumkan itu ke hadapan publik? Tidak ada. Apalagi kejaksaan, tidak ada kewajibannya. Apakah ini harus diberitahukan kepada para tersangka? Tidak. Selama tidak dipinta. Saat dipinta harus diberikan. Dan ini sudah dipinta 2 kali. Oleh siapa? Oleh Mas Roy. Saat katakanlah apa? Wajib lapor ya. Saat wajib lapor. Termasuk juga oleh Dr. Tifa saat wajib lapor. Dan apa jawabannya? Tidak ada. Ya, jadi jangan setengah-setengah. P21 itu bukan produk KUHP ataupun KUHP. Betul. Tidak punya kewajiban untuk memberitahukan baik kepolisian ataupun kejaksaan. Betul, karena itu adalah surat menyurat di antara pihak kejaksaan dengan kepolisian. Tetapi jangan salah, ada hak. Masa coba bayangkan, ini si empu yang punya kasus nih, yang terdakwa, yang tersangka nih, masa tidak memiliki akses untuk mengetahui sejauh mana kasusnya itu berjalan? Itu ada ditulis di sini secara umum.
pada pasal 72 KUHP. Jadi ini kesalahan kedua nih dari Ricky Sitohang ini. Jadi tidak lengkap di dalam memberikan penjelasan. Itu. Nah, sialnya ditanggapi lagi, bukan hanya Roy Suryo aja, ada sebelahnya lagi, saya nggak perlu sebutkan lagi siapa itu. Nah, Pak Ugroseno ini maksud. Nah, ini nggak sah. Ini belum P21, belum dipublikasikan. Loh, Anda tidak punya hak untuk menanya belum dipublikasikan. Ini bukan barang untuk dipublikasikan. Apabila tidak dipinta. Ketika nanti penyidik memanggil para tersangka, dihadapkan kepada penyidik, diberikanlah ini loh, bahwa sudah ada permintaan daripada JPU, berkas perkara lengkap, barang bukti ini, bahwa ini kalian siap untuk diserahkan untuk penyerahan tahap 2. Bukan harus ditunjuk-tunjukin di media umum. Ini kebetulan aja sudah merupakan suatu peristiwa yang booming. Emang kasus-kasus yang lain begitu? Kan enggak. Loh, kemarin kasusnya Dr. Richard itu ditanya Humas, bagaimana pakai sudah P21? Alhamdulillah pada saat ini sudah P21. Jelas ngomongnya tuh P21. Ya, makanya begini yang konsisten dong. Apakah ini mau diberitakan kepada publik atau tidak? Kalau tidak mau diberitakan kepada publik, ngapain pertanyaan infotainment gosip dijawab? Kalau tidak mau diberitakan kepada publik. Kalau mau diberitakan kepada publik, kenapa dengan bahasa yang ambigu? Yang malah pakai berarti. Jangan pakai berarti, artinya saja langsung keluarin. Kalau P21 ya P21, kalau kagak ya kagak. Tapi ya namanya sudah gini ya, goreng sana, goreng sini, Nah, macam-macam lah. Yang sialnya orang yang harus mengerti hukum malah menguburkan hukum. Oh, yang sial itu kamu, Ricky Sitohang. Ini apesnya di situ. Ya karena dia merasa bahwa kalau gini nanti saya kena dong. Padahal dulu sebelum P21 atau sebelum pemberitahuan daripada Dirkrim saya sebenarnya alergi juga menyampaikan itu supaya masyarakat tahu tidak ada kewajiban untuk menyebutkan itu. Itu. Nah, kenapa tidak Anda lakukan pra peradilan itu? Kan berkali-kali saya katakan. Nah, nyata sekarang sudah berjalan kan. Nah, sekarang menjebak mau pra peradilan nggak bakal bisa. Saya katakan ini kasus bakal digantung ya karena mereka maunya praper. Koordinasi daripada penyidik dengan JPU kita tunggu aja. Kapan penyerahan tahap 2-nya, karena Dirkrim mengatakan untuk penyerahan tahap 2, baik itu tersangka, barang bukti, dan berkas utuh. Ya kita lihat aja. Jadi apa yang disampaikan oleh pihak sebelah, dari Pak Roy Suryo CS, ya itu kan menurut hemat mereka seperti itu, kita juga nggak perlu emosional mendengarkan gitu, karena mereka juga kan pengen melepaskan diri dari jeratan hukum itu. Dengan berbagai macam argumentasi. Kalau saya berpikir yang jernih-jernih aja gitu loh. Oke, bicara kejernihan kan bagiannya juga telah pernah mengalami sebagai mantan Karol Siduk menyatakan ini layak P21 atau tidak. Dalam konteks ini P21 itu sudah ada atau tidak dalam pernyataan kemarin? Saya dikatakan saya tidak perlu menyebutkan P21. Berkas sudah lengkap. Paham nggak kira-kira? Jangan paksa saya untuk menyebutkan P21. Karena masyarakat bertanya. Nah, itu kan masyarakat. Saya kan berbicara hukum. Ya, berkas lengkap pun nggak diomongin sama Iman Imanuddin itu. Ada nggak perkataan berkas lengkap? Nggak ada. Pernyataannya itu apa-apa yang sudah diberikan sudah tidak dipinta lagi untuk dilengkapi. Apakah itu lengkap? Dalam persepsi kepolisian bisa lengkap. Oh, berarti sudah lengkap. Persepsi kepolisian. Kejaksaan belum tentu, karena bisa jadi itu sudah tidak bisa dilanjutkan. Ya, itu dua hal yang berbeda. Makanya kan kok ini diperdebatkan, P21 kok diperdebatkan. Ini masalahnya si Iman Imanuddin itu masalahnya. Lah kok malah dibela sama Rocky Sitohang itu. Heran saya tuh. Tapi gak jadi, soalnya Indonesia. Anda berbicara masyarakat atau bicara hukum? Nah, pihak dari sana P21. Saya kan sudah sampaikan tadi. Itu adalah tidak hukum atau produk hukum dari JPU ataupun kejaksaan untuk menggampangkan orang-orang mengartikan apa P21, apa ini. Tapi kan nggak perlu harus disebutkan. Justru lebih lengkap apa yang disampaikan oleh Dirkrim itu. Bahwa berkas perkara sudah dikembalikan secara utuh dan tidak ada lagi pembetulan. Berarti sudah lengkap. Lah, belum tentu, karena bisa jadi diberhentikan. Itulah yang disampaikan oleh kejaksaan itu namanya P21.
Tapi bukan kewajiban karena tidak ada dituangkan dalam undang-undang. Kalau saya berbicara tentang undang-undang, jangan paksa saya untuk nyebutkan ikutin mereka P21. Saya menyerahkan berkas perkara dulu nggak saya sebutkan P21, walaupun JP mengatakan bahwa telah terpenuhi semuanya itu dalam kurung P21. Tapi kan tidak perlu saya sebutkan itu. Yang saya sebutkan adalah harfiah hukumnya. Maka saya katakan mari kita berbicara tentang produk undang-undang yang diakui oleh undang-undang. Nggak ada di dalam KUHP itu P21, nggak ada. Jadi jangan dipaksa-paksa. Apa yang disampaikan oleh Pak Dir tersebut, itu udah benar, nggak ada yang salah kok. Memang. Nah itu kalau dikatakan Pak Dir tidak ada yang salah, betul. Kalau kesimpulannya P21 salah, ya apakah Iman Imanuddin kemarin secara hukum menyalahi hukum tatkala mengatakan demikian dan demikian? Tidak. Ya, cuman secara etik nggak etis. Kenapa? Lah kok malah membuat kegaduhan di publik? Karena seharusnya memberikan informasi yang terang benderang. Itu kan fungsinya konferensi pers itu. Tapi setelah konferensi pers orang malah ribut, setelah ribut juga kan nggak susah. Kalaupun memang P21 udah kelihatan ribut nih. Oh, berarti orang nggak paham. Udah bikin konferensi pers ulang. Kemarin udah P21 selesai. Kan begitu. Ini malah diem aja kabur. Gak tahu kemana tuh Iman Imanuddin sekarang. Ya si behudinya itu sampai gak mau bilang dalam waktu dekat. Sampai gak mau bilang itu. Malah terus-terusan nanya balik. Ini permasalahan saudara. Ya Ricky. Itu seyogianya seperti itu. Tapi yang punya hak prerogatif. Itu kan punya hak. Maksudnya yang punya hak prerogatif untuk menyatakan P21 lengkap dan harus ada proses hukumnya itu JPU atau gimana? Saya yakin bahwa JPU tidak akan menyoroti bahwa ini P21 enggak. Tapi dari JP mengatakan bahwa ini berkas perkara semuanya telah lengkap diserahkan kepada kami. Berarti proses penyidikan sudah komplit secara komprehensif. Hanya dalam pengertiannya disebutkan lah itu saya katakan tadi P1 sampai P53 tadi. Kan ada P19, 10, P21, 22. Itu kan hanya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Tapi tidak berdampak hukum. Berdampak hukum itu yang dituangkan di dalam undang-undang. Ini loh biar media paham tuh. Biar ini Rocky lagi salah. Rocky, biar kamu paham. Fungsinya konferensi pers itu untuk memberi paham masyarakat. Sedangkan yang tadi disebutkan sama kamu, kata kamu sendiri, untuk memberi paham masyarakat. Kenapa tidak di dalam tempat untuk memberi paham kepada masyarakat memakai bahasa yang memang memberi paham masyarakat? Kenapa tidak? Nah, kalau kenapa tidak demikian, berarti kan ada motif di dalam tidak melaksanakan itu. Ada motifnya. Kenapa tidak melaksanakan itu? Motifnya ada dua. Satu, memang karena kemungkinannya begitu ya. Iman Imanuddin ini memang tidak mengetahui apakah ini sudah P21 atau belum. Itu kemungkinan pertamanya. Atau bukan berdasarkan itu. Ya berdasarkan apa? Ya berdasarkan sesuatu yang lain. Apa itu? Ya Imanuddin yang tahu. Cuman kalau kita lihat dari dampaknya, kita lihat dari efeknya nih. Untuk apa disamarkan perkara yang memang bisa dijelaskan secara jelas? Untuk membuat gaduh. Itu supaya ya mungkin tekanan atau membuat pihak yang lain riang gembira atau apapun itu, saya tidak tahu. Cuman aslinya itulah yang terjadi. Ya, dan ini ada tekanan psikologis kepada orang-orang yang memang stakeholder yang ada di situ begitu, yang memang berpolemik di situ, itu Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini kan prosedur buruk sekali di dalam momen yang seharusnya memberi penjelasan kepada masyarakat. Pada keadaan ada bahasa-bahasa yang bisa dengan sangat jelas memberitahukan proses hukum ini sudah sampai mana kepada masyarakat, malah tidak memilih diksi itu. Ini problem besar ini. Si Ricky mah sudah termul, ya udahlah saya katakan termul saja begitu. Nggak melihat itu sebagai problem. Mau dijadikan prosedur di dalam pers conference-nya kepolisian. Perkara-perkara tidak jelas seperti ini. Ini baru pertama kali loh P21 dipermasalahkan. Status tersangka itu, apakah dia P21 atau belum. Setelah ada pembicaraan dari kepolisian, ribut orang itu. Jadi P21 atau belum nih. Baru sekarang kejadian. Kata si Ricky nggak masalah, termul. Saya juga berdasarkan masyarakat nggak usah
berpikir bahwa kenapa Dirkrimum tidak menyebutkan, nggak perlu disebutkan. Dia cukup menyebutkan bahwa pemenuhan daripada permintaan JP telah saya penuhi dan tidak dikembalikan. Berarti proses penyidikan lengkap, barang bukti lengkap. Jangan pakai Tinggal berarti. nanti proses penyerahan tahap 2, yaitu dipanggillah para tersangka ini. Belum Diberikanlah tentu. keterangan bahwa ini loh, berkas sudah lengkap semua, bahwa status Anda sebagai tersangka sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipenuhi. Anda siap-siap untuk saya bawa, saya serahkan kepada JPU berikut barang bukti dan berkas utuh. Itu yang benar begitu. Jadi nggak usah diputar balik. Yang sialnya orang-orang hukum tapi selalu mengaburkan hukum. Ente itu P21 ya, tidak hal Riki. biasa secara negara hukum. Pernyataan itu ada, Pak Jenderal. Kebiasaan itu jangan dibawa jadi adigium. Saya tidak mau terseret dengan seperti itu. Saya hanya berbicara tentang aspek hukum. Aspek yang dilindungi undang-undang dan diamanatkan oleh undang-undang. Betul itu. Yang namanya kebiasaan jangan dipakai argumen hukum. Betul. Bilangin tuh sama si Rifai. Ya, yang kemarin bilang RJ itu bisa orang per orang begitu ya. Karena saya juga kemarin ada itu kasus demikian. Kemudian ada kasus yang berlarut-larut itu biasa kan? Katanya kan begitu tuh, si Rifai itu yang bilang. Itu kemana Riki Sitohang ini? Waktu si Rifai menjadikan jurisprudensi sebagai argumen di dalam berargumen hukum. Nah, berarti kan kita sudah benar nih dalam koridor ini. Kata Riki ini, yang namanya kebiasaan jangan dijadikan pembenaran atau penyalahan bahwa seseorang ini melanggar hukum atau tidak. Dalam kasus ini, polisi-polisi sebelumnya yang selalu mengatakan dengan amat sangat jelas, P21 jangan dijadikan sebuah penyalahan bagi Iman Imanuddin tatkala yang bersangkutan itu tidak mengatakan P21 padahal P21. Fine, tidak ada masalah di situ. Tapi ingat, ada undang-undang yang menjamin hak bagi para stakeholder di sini, termasuk yaitu tersangka, apabila mereka ingin mengetahui sudah sampai mana proses hukum mereka. Itu ada, KUHP-nya ada, jelas hak diberikan terhadap mereka. Dan itu dipinta. Apakah diberikan? Diberikan. Apa jawabannya? Enggak ada. Riki. Aduh, Riki. Mencerdaskan masyarakat. Mencerdaskan palolopeang. Kan sudah saya katakan, ini kan produknya JPU. Produk JPU ini kan bukan produk daripada yang tertuang dalam undang-undang. Jangan paksa dong saya menyebutkan itu. Saya dulu nggak menyebutkan itu. Hanya tersebutkannya bahwa menyampaikan kepada penyidik. Ini mau 40 menit ngomongin ini terus. Sudah lengkap semua, alias P21, untuk segera diserahkan barang bukti, tersangka, dan lain sebagainya ke JPU. Tapi itu tidak tertuang dalam undang-undang. Jadi kalau saya sampaikan bahwa saya nggak menyebutkan P21, memang salah. Nggak ada yang salah. Ya, oke, nggak ada yang salah, tapi kan pernyataan. Jangan pakai tapi. Saya selalu berbicara hukum. Bicara hukum. Gopur sendiri bilang bahwa ada perdebatan bahwa dia punya perkara, masuklah berkas P21 untuk pemanggilan terdakwa atau tersangka. Itu ada tertera di surat itu. Itu apa maksudnya? Itu kan mengantarkan itu. Jadi jangan sekali lagi sahabatan, itu jangan dipaksakan dalam produk hukum. Itu kan sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah produknya JPU. Ini media berkali-kali saya bilang, produknya JPU, tidak produk undang-undang. Produk undang-undang yang tertuang dalam KUHP tidak ada mengamanatkan, memaksakan harus ditulis P21. Betul. Loh. Orang kita jernih berpikir loh, baca baik-baik itu KUHP itu. KUHP lama baru tetap mengamanatkan seperti itu. Gitu loh kira-kira media. Oke, menarik. Iya, tapi kalaupun disampaikan kan tidak melanggar hukum. Jadi itu tidak ada obligation bagi kepolisian untuk menyatakan secara verbal bahwa itu P21 atau tidak. Tapi kepolisian yang sebelum-sebelumnya itu terus-menerus apabila sudah P21 dikatakan P21 karena itu adalah bahasa yang dipakai untuk menjelaskan kepada masyarakat. Saat Iman Imanuddin kemarin tidak pakai bahasa P21, apakah bermasalah? Tidak bermasalah sama sekali. Yang masalah tatkala langsung diomongin P21. Lah, begini ya, ngomong P21 aja begitu ya. Ngomongin P21 aja, P21 aja belum tentu ada.
Apalagi ini nggak ngomong, tapi kok diomongin P21? Kan itu permasalahannya. Dan sekali lagi, kalau kamu mengatakan KUHP, yang diatur oleh KUHP itu diantaranya apa? Adalah hak bagi tersangka ini untuk mengetahui berkas-berkas yang sedang berlangsung. Itu ada, jadi bisa lewat situ argumennya. Ah, gimana sih? Ada alasan kenapa Pak Ugro itu bintangnya 3, Ricky ini bintangnya 2. Ada alasannya itu. Ya begini. Itu sudah jelas Pak Jenderal. Bukan usah marah dong. Jantung. Cara undang-undang tidak, enggak, cara undang-undang juga tidak ada menuliskan P21. Iya, tidak ada P21 ya kan, itu tidak menyebutkan P21. Iya, kan itu kan produknya JPU, produknya kejaksaan, hanya untuk menggampangkan masyarakat. Betul. Nah, sekarang dibikin tuh mengembalikan berkas perkara alias P19. Ya, tapi kan produk dari JPU, bukan produk undang-undang. Tolong ini dipisah-pisahkan ya, dipilah-pilah. Ya. Nah, kalau seandainya saya menyebutkan bahwa berkas perkara dikembalikan untuk saya penuhi, saya tidak sebutkan P19, salah saya? Enggak salah saya kan berbicara akidah hukum, berbicara undang-undang, apa yang diamanatkan oleh undang-undang, KUHP maupun KUHP, itu yang saya sampaikan. Tapi kalau mengatakan bahwa ini tidak dipinta lagi oleh kejaksaan, kemudian diartikan P21, itu salah tidak? Salah. Karena belum tentu P21. Itu. Nggak ngomong P21 nggak salah. Omongan kayak gitu diartikan P21, salah. Ya. Makanya ini kan ada permainan, saya bilang itu. Ada, dan kata si Ricky mah ya biasa-biasa aja begitu juga, dia nggak apa-apa lah ya. Itu tidak ada kewajiban. Iya. Ini bukan di situ kita bermain argumennya. Kenapa kok difahami P21? Dan kemudian apabila pihaknya Roy Suryo menginginkan kejelasan, datang kepada kepolisian atau kejaksaan untuk mengetahui sejauh mana proses hukum sampai saat ini dijalankan, kemudian tidak diberikan, apakah itu salah? Itu salah. Kenapa? Karena hak yang bersangkutan sudah dituliskan di dalam undang-undang. Itu tadi KUHP yang saya bacakan. Ya, ada itu. Tapi supaya masyarakat lebih paham, memang selalu menjadi adigium itu ya P21. Itu kan selalu tertuang. Gitu. Tapi jangan paksa menyalahkan JPU dengan produk itu. Karena yang disampaikan oleh JPU adalah produk undang-undang. Produk yang tertuang di dalam KUHP maupun KUHP. Ya, itulah kira-kira media. Ya. Nggak mau ngasih penjelasan berarti kalau begitu. Kalau tidak mau ngasih penjelasan, ngapain dijawab? Dengan P21, walaupun pendapat Pak Jenderal ya lebih jelas kayak gitulah. Tapi yang kita sekarang lagi pertanyakan terkait tidak ada penahanan dari pihak relawan di Jokowi dan meminta untuk ditahan, itu kewenangan JPU atau Kejati, itu gimana pendapat Pak? Jadi begini ya kita maklum dengan kekecewaan orang ya. Kita maklum lah. Saya sampaikan begini ya, bahwa menahan atau tidak menahan kan ada dua ya. Sebentar, itulah gampang argumennya. Ditahan takut ya, karena kalau misalkan sampai 20 hari atau lebih lah, ada 60 hari 2 bulan kalau tidak salah, itu tidak kunjung ada kemajuan kasus, itu harus bebas demi hukum dan sebagainya. Nah, ini kepentingan Jokowi di dalam permasalahan ini masih besar, termasuk juga mungkin kepentingan rezim sekarang itu juga masih besar. Jadi kalau misalkan ditahan, dibiarin 60 hari gak ada kemajuan, game over, sudah selesai. Nah, cuman ala kulihal lah ya, ini perkara debatable. Iya, cuman kita kan bisa melihat mana argumen yang firm, yang solid, mana yang tidak begitu. Ricky Sitohang itu tidak melihat sama sekali dari perspektif bahwa para tersangka ini memiliki hak untuk mengetahui sampai mana proses persidangan mereka itu berlanjut begitu. Ya, dan itu kalau misalkan tidak diberi kejelasan, bisa pra peradilan. Iya, memang dari awal itu yang mereka inginkan kok. Karena kalau pra peradilan kemudian diputus tidak ada masalah, permasalahan yang sudah rusak dari awal ini tidak bisa dipermasalahkan lagi nanti di persidangan. Ya, auto kalah sudah kalau pra peradilan. Jadi peradilan sebetulnya nanti ada di pra peradilan kalau ini masuk ke sana. Demikian ya. Nah, ini kesel banget kayaknya Pak Ricky sama Pak Ugroseno tuh. Enggak lah, Ugroseno yang ada di hati itu ya. Ricky Sitohang ke laut aja. Kalau begini cara berargumennya. Demikian, semoga Tremul segera binasa dari alam bumi ini dan
Untuk Anda yang bukan termul, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.